Berita aktual, 18 Juni 2025. Teheran, Tel Aviv. Konflik bersenjata antara Iran dan Israel mencapai titik panas baru pada Selasa malam setelah lebih dari 370 rudal dan drone diluncurkan oleh Iran dan sekutunya menuju wilayah Israel, termasuk ibu kota Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya. Iran mengklaim serangan ini sebagai bentuk pembalasan ilahi, menyusul serangkaian insiden militer yang belum dikonfirmasi secara resmi. Serangan dilakukan secara simultan dari beberapa front, termasuk Yaman dan Suriah. Dampak serangan, beberapa bangunan di Tel Aviv, Ashkelon, dan Netanya dilaporkan mengalami kerusakan. Sistem siren darurat aktif di hampir seluruh wilayah tengah dan selatan Israel. Puluhan warga mengalami luka-luka, sementara ribuan lainnya mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menurut laporan media, sempat mengungsi ke bunker militer di bawah kompleks Kementerian Pertahanan sebagai langkah keamanan standar. Respons dan pertahanan, lebih dari 90% serangan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome, serta didukung oleh pasukan gabungan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Yordania yang membantu mengintervensi di udara. Israel tidak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 4 jam, militer Israel meluncurkan serangan udara balasan ke wilayah strategis di Iran, termasuk fasilitas drone di Isfahan, kilang minyak di Khuzestan, situs nuklir bawah tanah yang diduga terletak di Natanz. Citra satelit menunjukkan ledakan besar dan kebakaran di beberapa lokasi militer Iran, meskipun otoritas Iran belum memberikan laporan resmi mengenai jumlah korban dan kerusakan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, berita-berita dunia dipenuhi dengan sorak kemenangan musuh Israel. Dari timur hingga barat, dari layar televisi sampai feed sosial media. Dunia seakan-akan sedang berpesta atas penderitaan bangsa pilihan Tuhan. Dunia bersorak atas kehancuran. Bukan karena mereka mencintai kebenaran, tetapi karena mereka membenci Israel. Media dunia mengklaim Israel kalah. Tapi apakah itu benar? Judul-judul berita menghantam seperti panah. Tel Aviv hancur, Tel Aviv diserang, Tel Aviv lumpuh. Iran menang, Iran gempur jantung Israel. Netanyahu bersembunyi dalam bunker rahasia. Israel tidak mampu membalas. Israel terpukul, kekuatan regional terguncang. Bangsa pilihan Tuhan akhirnya kalah? Tapi mari kita berhenti sejenak. Lihat dengan hati yang terbuka dan mata yang tajam. Benarkah Israel kalah? Dan yang paling menyakitkan, mereka bertanya, di mana Tuhan Israel? Begitulah dunia. Ketika musuh menggempur, ketika Israel terluka, mereka menganggap Israel kalah. Mereka kira Tuhan sedang tidur. Mereka pikir Tuhan telah menyerah. Kalimat-kalimat itu bukan hanya berita. Itu adalah hinaan terhadap kemuliaan Tuhan. Tapi dengar ini baik-baik, hai kamu pembenci Israel. Tuhan tidak pernah kalah, Tuhan tidak pernah gugup, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Israel. Israel disebut-sebut kalah karena Tel Aviv terbakar. Di saat Tel Aviv diserang, dunia berkata Israel bersembunyi. Israel dikatakan hancur karena rudal-rudal menyentuh tanahnya. Israel ditertawakan karena Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, diberitakan bersembunyi di ruang bawah tanah. Fakta sebenarnya di lapangan, ya Tel Aviv dan beberapa kota Israel memang dihantam lebih dari 370 rudal dan drone dalam serangan besar-besaran yang diklaim Iran sebagai pembalasan ilahi. Ya, ada kerusakan, ada ketakutan, ada Netanyahu yang disebut bersembunyi di bunker militer rahasia. Tapi lebih dari 90% serangan dijegal oleh Iron Dome, pertahanan gabungan Israel, Alicia, Inggris, dan sistem radar paling canggih di dunia. Dan faktanya, Iran pun menerima balasan udara
yang menghancurkan kilang minyak, pangkalan drone, bahkan fasilitas nuklir rahasia. Israel bukan hanya bangsa, Israel adalah nubuatan. Jadi walau dunia melihat asap dan luka, Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan yang tidak dapat dibantah. Dunia berkata, Israel kalah, tapi langit berkata, Tuhan belum turun tangan. Dan ketika Tuhan bangkit dari takhtanya, bangsa-bangsa akan membayar harga dari kesombongannya. Ini bukan akhir Israel. Ini adalah panggung bagi kemuliaan Tuhan. Dunia berkata, beginikah bangsa yang katanya dilindungi Tuhan? Mereka menyebutnya mitos. Mereka menyebutnya propaganda keagamaan. Tapi siapa yang tahu isi ruang rahasia Tuhan? Apakah kita lupa ketika Mesir datang dengan 600 kereta terbaiknya dan Israel terjebak di laut? Dunia saat itu pun bersorak. Mereka habis, tapi laut pun membuka jalan karena Tuhan masih menyertai mereka. Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Bukan karena Israel kuat, tapi karena Tuhan yang berperang. Israel bisa terlihat kalah, bisa terlihat bersembunyi, bisa terlihat diam, tapi Tuhan Israel tidak pernah diam. Dunia menilai berdasarkan apa yang terlihat, tapi Tuhan bekerja dalam hal yang tidak terlihat. Saat mereka bilang Israel kalah, Tuhan sedang mempersiapkan kebangkitan. Tuhan tidak pernah bertindak tergesa-gesa. Ia bukan politikus yang buru-buru merespons tekanan dunia. Ia adalah Allah semesta alam yang satu firman-Nya bisa membalikan seluruh kekuatan bangsa-bangsa. Mazmur 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dunia bisa menyebarkan narasi kekalahan. Media bisa menjual citra kehancuran, tapi langit memiliki agenda berbeda. Tuhan tidak mengukur kemenangan dari seberapa banyak drone yang jatuh atau bunker yang dipakai. Tuhan mengukur kemenangan dari apakah rencananya tetap digenapi. Israel tidak akan punah. Israel tidak akan lenyap. Israel tidak akan hilang dari peta, karena Tuhan tidak akan mengizinkannya. Yesaya 54 ayat 17 mengingatkan kita, setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Narasi kehinaan dan jawaban ilahi. Ya, mungkin benar Netanyahu sedang di ruang bawah tanah. Ya, mungkin benar sebagian warga Israel harus mengungsi. Tapi tahukah saudara bahwa Allah sering memulai kemenangannya dari tempat persembunyian? Musa di Midian, Daud di Gua Adulam, Elia di Gunung Horeb, Yesus sendiri di Taman Getsemani, berlutut di kegelapan sebelum fajar kebangkitan. Tuhan menciptakan kemenangan dari tempat tersembunyi. Jadi jika Netanyahu bersembunyi, mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang belum terbayangkan dunia. Dunia hanya melihat kekalahan di permukaan, tapi Tuhan melihat kemenangan dari kedalaman rencana kekalnya. Teguran bagi bangsa-bangsa kepada Iran, Hizbullah, dan semua bangsa yang ikut menari di atas penderitaan Israel. Berhentilah, karena yang kalian hadapi bukan hanya negara kecil di Timur Tengah. Kalian sedang bermain-main dengan biji mata Tuhan. Zakaria 2 ayat 8 berkata, barang siapa yang menyentuh kamu, berarti menyentuh biji matanya. Apa yang akan Tuhan lakukan kepada mereka yang menyentuh matanya? Ia akan bangkit. Ia akan mengguncang bumi. Ia akan menjadikan musuh-musuh Israel seperti debu di padang gurun. Apakah kalian lupa? Tahun 1948, semua negara Arab mengepung Israel yang baru lahir, tapi Israel berdiri. Tahun 1967, dalam 6 hari, Tuhan memberikan kemenangan yang mustahil secara militer. Tahun 1973, di tengah serangan mendadak saat Yom Kippur, Israel bangkit dan membalikan keadaan. Jadi kepada media yang berkata, Israel kalah, kami jawab, Israel tidak akan pernah kalah. Tuhan belum selesai. Israel mungkin tampak kalah di layar televisi,
tapi Tuhan sedang menulis babak kemenangan di langit. Jangan nilai Tuhan dari laporan CNN atau Al Jazeera. Nilailah sejarah dari nubuatan yang tidak gagal. Yesaya 41 ayat 11-13 berkata, "Sesungguhnya semua orang yang marah terhadap engkau akan mendapat malu dan tersipu-sipu. Orang-orang yang melawan engkau akan lenyap dan binasa." Israel belum selesai, Tuhan belum berbicara yang terakhir. Dan ketika Tuhan bersuara, bumi akan terdiam. Shalom, bangkitlah dan berdoalah untuk Yerusalem. Jangan diam, karena suara Tuhan akan segera terdengar dari Zion. Ini bukan hanya renungan firman Tuhan. Ini adalah suara profetik. Ini bukan opini. Ini adalah peringatan. Tuhan belum selesai dengan Israel, dan dunia belum siap melihatnya bangkit. Jadi kepada dunia yang bersorak bahwa Israel kalah, hati-hatilah. Tuhan belum selesai dengan Israel. Dan ketika Tuhan bangkit, tidak ada senjata, tidak ada koalisi, tidak ada rudal yang bisa menahannya. Israel bukan bangsa biasa, ia adalah panggung Tuhan. Ia adalah jam tangan sejarah akhir zaman. Dan jika hari ini dunia menyebut Israel kalah, tunggu saja. Tuhan sedang bersiap turun tangan. Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita hidup di masa di mana suara dunia lebih keras dari suara hati nurani, di mana suara media menenggelamkan suara kebenaran. Tapi hari ini, biarlah kebenaran itu bersuara lebih lantang dari kebohongan global yang tersebar. Biarlah suara langit mengalahkan suara televisi. Israel bukan hanya korban serangan. Israel adalah pusat nubuatan. Dan siapapun yang membaca Alkitab dengan mata rohani tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri selamanya. Ia memang kadang membiarkan badai menghantam agar dunia tahu betapa besar tangannya saat ia mengangkat Israel kembali. Dunia boleh berkata Israel kalah, tapi kita yang percaya dan tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah menyerahkan umat pilihannya. Mungkin Israel menangis sekarang, tapi air mata itu akan menjadi sungai mujizat. Mungkin mereka bersembunyi sekarang, tapi Tuhan sedang menyusun strategi surgawi. Mungkin langit Tel Aviv diliputi asap, tapi langit Sion sedang terbuka untuk mengirim pasukan malaikat. Jangan tertipu oleh berita, jangan terkecoh oleh statistik, jangan dibutakan oleh propaganda, karena kemenangan surgawi tidak bisa dihitung dengan jumlah drone. Kemenangan surgawi tidak ditentukan oleh bunker atau roket. Kemenangan surgawi ditentukan oleh satu hal. Apakah Tuhan masih berdiri di tengah Israel? Dan jawabannya ya, Tuhan masih di sana. Mazmur 46 ayat 7 berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dan jika Tuhan yang Maha Kuasa menjadi benteng, siapa yang bisa menggempurnya? Jika Tuhan masih bersama Israel, siapa yang berani menentangnya dan tetap berdiri? Iran boleh merancang perang, Hizbullah boleh mengangkat senjata, dunia boleh bersorak dan berpesta,
tapi Tuhanlah yang akan bersuara di akhir. Dan ketika Ia bersuara, bumi akan sunyi, gunung-gunung akan goyah, musuh-musuhnya akan gugur, bahkan sebelum pedang dihunus. Karena Tuhan Israel adalah Tuhan yang hidup. Dan inilah pesan terakhir bagi semua bangsa yang sedang bermain-main dengan api murka Tuhan di Kejadian 12 ayat 3. Berbahagialah orang yang memberkati Israel, tapi terkutuklah mereka yang mengutuknya. Jangan sentuh biji mata Tuhan dan berharap aman. Jangan injak umat pilihannya dan mengira Tuhan akan diam. Tuhan sedang bangkit, Tuhan sedang bergerak. Dan ketika Ia turun tangan, dunia akan tahu. Tidak ada yang bisa menghentikan rencananya. Saudara, Israel bukan hanya bangsa, ia adalah penggenapan firman Tuhan. Dan siapa yang melawan Israel, sedang melawan sang penulis sejarah itu sendiri. Hari ini dunia berkata, Israel kalah. Tapi kita berkata, Tuhan belum selesai, Israel belum habis, nubuatan belum selesai, kemuliaan Tuhan belum dinyatakan sepenuhnya. Jadi kepada mereka yang menghina Israel, bersiaplah melihat Tuhan menunjukkan siapa yang sebenarnya berdaulat. Dan kepada umat Tuhan, bangkitlah, berdoalah, berdirilah bersama Yerusalem, karena waktu Tuhan sedang mendekat. Bukan Israel yang dalam bahaya, tapi dunia. Karena saat Tuhan bangkit membela Israel, tidak ada satupun musuh yang akan luput. Saudara, inilah saatnya kita bukan hanya menjadi penonton sejarah, tapi menjadi saksi kebenaran. Dunia sedang berubah cepat. Koalisi bangsa-bangsa anti-Israel semakin terbuka. Kebencian terhadap umat pilihan semakin nyata. Tapi di tengah badai ini, Tuhan sedang memanggil umatnya untuk bangkit dan berdiri. Diam berarti setuju. Diam berarti tunduk. Tapi mereka yang mengenal kebenaran tidak boleh lagi diam. Bukan waktunya lagi bersikap netral. Karena peperangan ini bukan hanya militer, ini adalah pertempuran antara terang dan gelap. Antara rencana Tuhan dan tipu daya iblis. Ingatlah bahwa setiap kali dunia berkata, Israel kalah, Tuhan sedang menyusun langkah berikutnya untuk menunjukkan bahwa kemenangan tidak datang dari strategi manusia, tapi dari kedaulatan ilahi. Yesus bukan hanya juru selamat pribadi, Ia adalah Raja atas segala bangsa. Dan suatu hari nanti, Dia akan turun dengan awan-awan, bukan ke Washington, bukan ke Moskow, bukan ke Beijing, tapi ke Yerusalem, karena Yerusalem adalah takhtanya. Zion adalah tempat kakinya, akan menginjak tanah ini sekali lagi. Dan semua bangsa yang hari ini mengejek Israel, akan melihat dengan mata mereka sendiri siapa Tuhan yang sejati. Yoel 3 ayat 2 berkata, Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka karena umatku, Israel, pusakaku yang telah mereka cerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Akan datang hari pengadilan, dan Tuhan tidak akan menghakimi berdasarkan opini media, tapi berdasarkan kebenaran kekalnya. Israel bukan sempurna, tapi Israel tetap pilihan, dan pilihan Tuhan tidak akan dibatalkan oleh suara manusia. Jadi hari ini, jika saudara masih ragu, jika hati saudara masih bingung karena tayangan berita dunia, kembalilah ke Alkitab, kembalilah ke firman yang tidak bisa digoyangkan. Buka matamu, tajamkan imanmu, karena hari-hari ini bukan masa biasa. Ini adalah hari di mana Tuhan sedang mempercepat nubuatannya. Dunia bisa mengubah narasi, media bisa menciptakan persepsi, tapi Tuhan tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6 berkata, Aku Tuhan tidak berubah. Ia adalah Allah Abraham, Ia adalah Allah Ishak, Ia adalah Allah Yakub, dan Ia tetap adalah penjaga Israel. Terakhir, untuk engkau yang mendengar ini, jangan hanya aminkan, jangan hanya menangis sesaat. Bangkit dan jadilah bagian dari suara kebenaran.
Karena ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya di Israel, biarlah dunia tahu, kita tidak berdiri di sisi dunia, kita berdiri di sisi Tuhan. Dan siapa yang berdiri di sisi Tuhan tidak akan pernah berdiri dalam kekalahan. Tuhan belum selesai dengan Israel. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap melihat Tuhan bertindak? Shalom, Maranatha, Tuhan segera datang dan Dia akan datang melalui Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai,
dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.